Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fisika Sekolah. Nah, apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Bagaimana cara menentukan resultan gaya Coulomb untuk tiga muatan yang segaris? Ini adalah soal dasar, tetapi sangat penting karena beberapa tes yang umum ya, seperti SBMPTN, UN, dan lain-lain, pasti melibatkan permasalahan seperti ini. Oke, untuk memahaminya kita mulai saja. Nah, ini soal yang akan kita bahas dan kita jawab dengan menggunakan konsep yang tepat di sini. Tiga muatan A, B, dan C ya. Ini muatannya. Yang satu negatif terletak dalam satu garis lurus. A dan B terpisah sejauh 5 cm. C terletak di antara A dan B dengan jarak 3 cm dari A. Tentukan resultan gaya yang dialami oleh C. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah menggambar. Jadi harus digambar. Mau tidak mau ini harus digambar. Jadi ini adalah muatan A ya. Muatan A itu negatif di sini. Kita pisahkan dulu nih si muatan A ini dengan muatan B di sini. Kayak muatan B-nya adalah positif. Nah, muatannya jelas ya di sini. Silahkan dipahami. Nah, kemudian si C itu letaknya 3 cm dari A. Kan di tengah-tengahnya ini 2,5 cm. Maka harusnya menggeser ke kanan sini. Nah, kira-kira ini adalah muatan C. Oke, ini muatan C. Nah, kalau kita tuliskan jaraknya berarti ini jaraknya sampai sini nih. Ini adalah 3 cm sampai sini. Nah, yang ke sini berarti sisanya. Sisanya berapa? 2 cm. Kenapa 2 cm? Karena totalnya adalah 5 cm. Nah, sekarang kita tandai fokus masalah yang akan kita selesaikan. Nah, kita lingkari di sini. Nah, kenapa saya melingkari C? Karena yang ditanya di soal ini adalah resultan gaya di C. Berarti yang kita perhatikan adalah muatan C. Baik, sekarang kita lihat. C itu berinteraksi dengan A maupun dengan B. C positif, B positif. Maka interaksinya, kata Coulomb, adalah tolak-menolak. Berarti kalau saya gambarkan di sini, gaya yang dirasakan oleh C akibat muatan B, nah ini arahnya ditolak ke sini. F, C, B. Nah, sekarang bagaimana C dengan A? C-nya positif, A-nya negatif. Maka menurut Coulomb interaksinya harus tarik-menarik. Maka si C juga akan ditarik menuju ke A. Maka di sini akan kita tuliskan. Ini besarnya adalah FCA. Nah, berarti pertanyaannya sederhana. Berapakah resultan yang dirasakan oleh C? Maka kalau kita tuliskan FC kan sederhananya itu sama dengan FCA ditambah dengan FCB. Nah, seperti ini. Ini vektor ya. Nanti dalam perhitungannya vektornya boleh dihilangkan dulu. Nah, berapa nilai FCA, berapa nilai FCB? Tentunya ini harus mengetahui konsep interaksi dua muatan Coulomb K, Q1, Q2 dibagi dengan R12 dikuadratkan. Nah, ini adalah konsep dasarnya. Ini dipahami konsep dasar ini ya. Nah, sini. Nah, sekarang kita hitung aja FCA dan FCB. Boleh langsung. Kalau masih bingung, diurai aja satu-satu misalkan ya. Kalau belum mahir dalam menghitungnya, nah kita hitung saja satu-satu. Ini misalkan nih, FCA. Berarti FCA itu kata si Coulomb gimana? K, QC dikalikan apa? QA dibagi RCA dikuadratkan. Maka berapa nilainya? Maka FCA itu akan sama dengan K-nya adalah 9 dikalikan 10 pangkat 9 dikalikan C. Berapa C? 4 kan? Kali 10 pangkat min 6. Nah, tiba-tiba ada min 6 dari mana? Ini mikro ya. Kemudian A-nya. Nah, A-nya itu tadi apa? Min 9. Nah, tanda minnya tidak usah dimasukkan. Langsung aja 9. Kali 10 pangkat min 6. Kenapa? Tanda min tidak dimasukkan. Karena sudah diwakili oleh arah. Oke. Sekarang dibagi jaraknya 3 cm. 3, kan gitu ya. Kali 10 pangkat min 2. Nah, ini harus dibuat ke meter juga. Ingat, kuadrat. Ini satuan Newton. Karena gaya kan. Nah, maka kalau kita hitung berapa FCA-nya, maka FCA-nya akan sama dengan
3 dikuadratin 9 nih, coret. 9 kali 4, 36. Maka ini 36. Yang atas itu min 3 nih sisanya. Yang bawah min 4. Naik ke atas, kelebihan 0,1. Berarti ini 360 Newton. Gitu ya. Nah, ini adalah FCA. Dengan cara yang sama, kita hitung FCB. Maka FCB akan sama dengan, itu adalah K dikalikan apa? QC dikalikan QB. Dibagi kan? Nah, dibagi sini R. Apa? CB dikuadratkan. Atau kalau kita hitung di sini, maka si FCB itu akan sama dengan 9 dikalikan 10 pangkat 9 dikalikan C-nya 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan berapa B-nya? Nah, B-nya adalah kalau kita lihat di sini. Nah, B-nya berapa? Nah, B-nya adalah 10 ya. Oke, ini adalah B-nya 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jarak pisahnya. Kalau kita perhatikan tadi sisanya kan 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, ini satuannya jangan lupa Newton. Berarti kalau kita tuliskan, maka FCB itu akan sama dengan 2 dikuadratkan berapa? 4. 4 saling menghilangkan ini. 9 dikalikan 10, 90. Kelebihan 0, 1 ya. Berarti ini jadi 900 Newton. Nah, jadi kalau kita tuliskan hasil akhirnya, jadi si FC ini berapa? Nah, FC ini adalah FCA ditambah dengan FCB. Berapa FC ini? Nah, FC akan sama dengan FCA-nya adalah 360 Newton ditambah dengan 900 Newton. Nah, kita memperoleh di sini berapa? 1260 Newton. Jangan lupa arahnya sumbu X negatif. Nah, jadi sederhana ya. Jadi kalau kita punya muatan, 3 muatan segaris, nanti ditanya salah satu resultan gayanya. Nah, tinggal analisis seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan ada soal latihan, nah ini sama dengan soal yang tadi, cuma yang ditanya adalah resultan gaya yang dialami oleh muatan B. Nah, gimana caranya? Silahkan dicoba nih. Nah, gimana mencari di B di sini. Nah, itu saja mungkin untuk konsep resultan gaya kolom untuk 3 muatan yang segaris. Jadi saya cukupkan sekian. Terima kasih.